Jika kamu sudah memutuskan, minta maaf padaku sekarang, dan aku masih bisa memaafkanmu. Lihat dirimu yang berantakan. Setelah meninggalkanku, kemana kamu bisa pergi? Hati-hati, ada mobil. Aku sudah menikah dengan Gu Hauze selama 7 tahun. Dan dia merasa aku sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Wajahku menjadi lesu. Aku tidak bisa melupakan cinta pertama yang kulewatkan. Jika bisa memilih lagi, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali. Ayo putus. Ayo putus. Kau juga lahir ulang. Kau juga lahir ulang? Shin Xiaoyu. Karena kita berdua lahir ulang, aku ingin kamu tahu, jika aku memilih Shui, betapa bahagianya hidupku. Mulai sekarang, kita berpisah dan hidup bebas. Jangan bertemu lagi dalam hidup ini. Dalam hidupku sebelumnya, aku meninggalkan mimpiku dan tinggal bersamanya untuk mendukung bisnisnya. Hidup ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Halo Bapak Gu, halo Tuan Muda. Sayang, 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 gaunnya. tak sempat ganti. Sayang, meskipun kamu adalah spesialis otak terbaik, kamu pun tak bukan 3 operasi berturut-turut, dan tubuhmu pasti lelah. Bagaimana kalau saya juga pergi ke reuni kelas hari ini? Pulang denganku dan istirahat. Reuni kelulusan 10 tahun. Tidak cocok kalau tidak hadir. Shichen, kamu dan ayah pergi dulu untuk makan di ruang atap. Nanti, aku akan pulang bersamamu. Ibu, sebentar lagi aku akan menyuruh koki atap membuat favorit ibu. Nasi goreng matake, hidangan murah di lantai 1. Kamu tidak bisa terbiasa dengannya? Xiaobo sangat penurut. Namun, makanan tidak membedakan status tinggi atau rendah. Mengerti? Berapa umurmu? Masih rebutan dengan anak? Aku pergi. Cepat pergi. Selamat tinggal, Ibu. Saya dan istri saya akan membayar semua pengeluaran hari ini. Hey Oz, ini adalah hotel paling mahal di kota Jiang. Apakah kamu yakin membayar? Reuni 10 tahun adalah acara sekali seumur hidup. Pesan sesukamu, jangan malu-malu. Oh, tidak perlu berhemat untuk Hauze. Hauze memulai bisnisnya dalam hanya 5 tahun. Dan sekarang dia adalah elit bisnis kota Jiang. Perusahaannya berencana masuk bursa. Kenangan dari kehidupan sebelumnya membuat saya mendapatkan kekayaan dalam hidup ini bergabung dengan elit. Shen Xiaoyu. Saya ingin kamu melihat tanpa bebanmu betapa suksesnya saya. Apakah ada dari kalian yang melihat Shen Xiaoyu? Shen Xiaoyu. Hey, bukankah itu Shen Xiaoyu? Wah. Bukankah ini Shen Xiaoyu? Shen Xiaoyu. Tanpa aku dalam hidup ini, kamu tampaknya lebih buruk. Xiaoyu,
Jika kamu butuh bantuan, Hauze dan aku bisa membantumu. Lihat, Shui kita sangat perhatian. Hauze bisa menikahimu. Dia sangat beruntung. Mengapa dia datang berpakaian seperti itu? Hey! Sangat lusuh. Untungnya, Hauze putus dengannya. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membaik sama sekali. Cara berpakaianmu masih begitu payah. Hauze, mengapa kamu langsung menusuk Xiaoyu di hati? Tapi Xiaoyu, aku masih harus memberimu nasihat. Kita perempuan masih perlu menjaga dengan baik diri kita sendiri. Kalau tidak Yu di masa depan, kamu setidaknya akan bisa menikah. Jika kamu tidak mampu membeli kosmetik, kamu bisa bilang padaku. Aku punya banyak yang tidak terpakai, dan aku bisa memberimu 1 set. Tidak perlu. Aku tidak butuh itu. Melakukan operasi selama 12 jam berturut-turut, bahkan tidak sempat makan. Jika aku tahu, aku akan makan malam dengan kitchen sebelum turun. Shen Xiaoyu, apakah kau masih bekerja di salon kecantikan? Apa urusanmu? Sekarang aku adalah CEO perusahaan yang akan masuk bursa. Aku awalnya berpikir, dengan adanya kenangan hidup masa lalumu, kamu tidak akan hidup begitu miskin. Memang, tanpa aku, kamu masih begitu, tidak berguna. Kartu ini ada 200.000 yuan. Kata sandinya adalah ulang tahunku. Dalam hidup masa lalumu, kamu memberiku 2 anak. Ambil uang ini, dan Anda beli sendiri pakaian yang layak. Jangan terlihat begitu lusuh. Kalau tidak, orang akan bertanya padaku, kenapa lo manajer CERN seperti dirimu? Kamu pasti salah. Shen Xiaoyu, yang dalam sinetron sebelumnya KW tidak berguna dan pengangguran. Ambil uang ini segera dan menikahlah dengan orang yang cocok. Dan jangan terlalu pilih-pilih. Lagi pula tidak semua orang sehebat aku. Jadi di matanya, pengorbananku untuknya, semua menjadi parasit pengangguran. Makanannya sudah datang. Di kehidupan sebelumnya, karena aku mencintainya, aku tidak ragu-ragu untuk meninggalkan sekolah kedokteran dan kesempatan untuk gelar dokter, untuk memulai bisnis dengannya dan merawatnya. Bagaimana rasanya? Enak? Lumayan, agak asin. Lain kali perhatikan. Aku baru belajar hari ini. Aku pasti akan memperbaiki lain kali. Maaf, aku tidak akan menerima barang dari orang asing. Shen Xiaoyu, kamu datang ke reuni alumni ini hanya untuk menumpang dan minta sumber daya dari teman sekelas lama. Akulah yang dari kelas kita yang paling sukses. Apa yang tidak pernah aku lihat tentangmu? Jangan biarkan harga dirimu membuatmu menderita. Gu Haoze, kurasa kamu salah. Aku benar-benar tidak peduli dengan uangmu. Kamu mengandalkan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk menjadi sangat sukses. 200.000 ini, simpan saja sebagai uang pensiunmu. Kau, Lagi pula, hari ini adalah peringatan kematian kehidupan sebelumnya kita. Setelah hari ini, kamu tidak akan bisa menghasilkan uang dengan memprediksi masa depan lagi. kau. Apa orang terkaya di Jiangcheng ada di lantai atas gedungku? Shen Xiaoyu, tunggu saja. Aku ingin menunjukkan padamu bagaimana aku mengubah takdirku setelah meninggalkanmu. Tuan Gu, Tuan Muda Gu. Ini adalah koki bintang 6 kami. Produk baru pemenang penghargaan, kue strawberry. Silakan menikmati. Wah, Kesukaan ibumu adalah kue. Tak kirim ke aula E di lantai 1. Baik. Shui, saya baru saja mendapat telepon bahwa orang terkaya di kota Jiang sedang bersama istri dan anaknya. Makan di lantai atas. Mereka ingin memperkenalkan saya kepadanya. Saya akan naik sebentar. Oke, itu tuanku. Kalau begitu cepat pergi. Jika kita bisa bekerja sama dengan tuanku, maka perusahaan kita sudah bisa masuk bursa. Shui, kamu punya selera yang bagus untuk memilih suami yang hebat. Nanti, jika kamu naik kapal orang terkaya, jangan lupa kami. Tentu saja. Shen Xiaoyu di kuliah. Tampaknya pernah memiliki sesuatu dengan Hauze. Baru saja aku melihat mereka berbisik di sana. Kamu harus berhati-hati. Hauze,
sekarang adalah elit baru kota Jiang. Dan banyak wanita mengincarnya. Shen Xiaoyu, Ada apa? Nia reuni kelas, semua orang sedang mengobrol. Ngomong-ngomong, di mana kamu bekerja sekarang? Rumah sakit. Saya baru saja mendengar sesuatu tentang salon kecantikan atau perawatan. Berapa gajimu per bulan? Apakah itu urusanmu? Oh, Colonel. Kamu terlalu malu untuk mengatakannya? Kamu tahu betul bahwa Hao Zi dan Shuyi sudah menikah. Tapi kamu masih berbisik dengan suaminya. Sungguh tak tahu malu. Dia yang mendatangiku. Selain itu, kapan saya pernah berbisik dengannya? Shen Xiaoyu, mantan terbaik adalah yang seperti sudah mati. Hao Zi adalah seseorang yang bisa makan di meja yang sama dengan orang terkaya. Level apa kamu? Biarkan seseorang bicara dengan mantan pacarmu yang dulu adalah pengasuh. Ini 30.000 yuan. Setelah reuni hari ini, saya harap kamu dan Hao Zi jangan lagi berhubungan. Kalian berdua nonton terlalu banyak drama konyol. Dan selalu menyuap orang pergi. Aku tahu kamu pernah pacaran. Hidupmu sekarang tidak baik dan mengandalkan ikatan masa lalu untuk mendapatkan bantuan Hao Zi. Sebagai istrinya, aku akan berbagi bebannya. Uang ini kau ambil. Jadi sesuatu terjadi nanti, katakan langsung padaku. Jika kamu terbiasa mengambil sampah, aku tidak peduli. Sampah yang sudah kubuang tidak akan kulihat lagi. Hanya melihat sekalipun sudah membuatku jijik. Selain itu, saya sudah menikah dan punya 1 anak sekarang. Suamiku 100 kali lebih baik dari Gu Haoze. Jadi, aku tidak menyukainya. Suamimu lebih baik dari Hao Zi? Katakan, siapa itu? Or Ming Xuan. Gu Mingshuan? Hahaha. Bukanlah dia orang terkaya di kota Jiang? Bagaimana dia bisa menjadi suamimu? Apakah kamu gila? Ku dengar tuanku, dah di lantai atas, di ruang privat hari ini. Shen Xiaoyu, kau pertemukanlah kami. Benar, pertemukanlah kami. Perkenalkan kami. Kue yang Tuan Gu kirim untuk Nyonya Gu? Nyonya Gu tolong terima. Dilihat dari seragam, mereka adalah pelayan yang melayani kamar lantai atas secara eksklusif. Bukankah mereka bilang, tuanku ada di lantai atas? Kue ini mungkin dikirim oleh tuanku. Nyonya Gu, mungkinkah Shen Xiaoyu benar-benar Nyonya Gu? Kue ini pasti dikirim oleh Ming Xuan. Permisi, apakah Anda Nyonya Gu? Tolong tanda tangani. Tunggu! Siapa yang bilang kue ini untuk Shen Xiaoyu? Ini jelas untuk Shuyi. Tepat. Siapa yang bilang Nyonya Gu harus istri Tuan Gu Ming Xuan? Maka itu bisa juga istri Gu Hao Zi. Bukankah Hao Zi baru pergi untuk menangani Tuan Gu? Mungkin dia bertemu Tuan Gu dan kebetulan menyukainya sehingga memberikan kue kepada Shui. Pasti begitu. Shuyi, kamu benar-benar sangat membuatku iri. Shuyi, tanda tangani. Chang Shui, kusarankan kau jangan menandatangani. Ini adalah kue yang Tuan Gu berikan kepada saya. Gu Ming Xuan sangat peduli dengan batasan dalam urusan tentangku. Jika diformulir bukan nama saya, itu akan membuatnya marah. Dan masa depanmu dan Gu Haozi akan hancur. Shen Xiaoyu, a worker's home kade. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Chang Shui, ini kueku. Apakah kamu yakin ingin menandatangani namamu? Bisakah kau menanggung akibatnya? Chang Shui, ini kueku. Kau yakin mau menandatangani namamu? Apakah kau sanggup menanggung akibatnya? Aku mau lihat apa saja akibat yang akan kutanggung. Pak Jiang, hari ini bisakah aku bertemu dengan Tuan Gu? Jangan khawatir. Oh, nanti saya antar Tuan Gu keluar.
lalu kirim pesan padamu. Kau berpura-pura. Kebetulan bertemu denganku. Nanti aku serahkan kau. Oh, terima kasih banyak. Lain hari, S akan datang mengunjungimu. Oh, ngomong-ngomong. Tuan Gu sangat menyayangi istrinya. Sedulu seseorang menjelekkan Nyonya Gu. Dan keluarganya bangkrut. Tuan Gu menyayangi istrinya dan bisa melakukan apa saja. Jangan salah mengenali orang. Kalau begitu, Jangan khawatir. Aku sudah suruh asistenku cari foto istri Tuan Gu. Saya akan kirim padamu. oh, terima kasih banyak. Aku pergi dulu. Semuanya. Kuenya sudah dipotong. Ada begitu banyak. Tidak bisa kuhabiskan sendiri. Ayo kita makan bersama. Ini, kamu belum makan. Kue mewah seperti ini. Coba. Makan. Ambil ini. Kamu belum pernah makan. Kue mewah seperti ini. Cobalah. Makan. Zhang Shui, apa kamu gila? Aduh. Maaf. Tanganku terlalu cepat. Kalau tidak, hapus itu. Shen Xiaoyu, apa yang kamu lakukan? Hause. Shui, apa kamu baik-baik saja? Heos, kamu kembali tepat waktu? Shui hanya ceroboh. Shen Xiaoyu malah memukul Shui. Shui melihatmu kesulitan dan memberimu uang. Mengapa kamu memukulnya? Tampaknya aku sudah salah datang untuk menghadiri reuni ini. Awalnya kupikir kita belum bertemu selama 10 tahun dan datang ke sini untuk mempererat hubungan. Tapi aku tidak menyangka kalian semua hanya karena aku berpakaian sederhana menganggap hidupku buruk. Prasangka di hati orang seperti gunung. Aku tidak perlu membuang waktu pada kalian teman sekelas yang munafik. Selamat tinggal. Berhenti. Gu Hauze, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu memukul Shui dan masih ingin pergi? Minta maaf. Minta maaf? Dia yang memukul duluan. Jika mau minta maaf, harusnya dia Zhang Shui yang harus minta maaf padaku duluan. Aku pernah, untuk seorang pria tak berterima kasih, melepaskan jati diriku. Itu konyol. Syukurlah, karena memberiku kesempatan menyelamatkan hidupku. Sudah mau 2 jam. Ibu bilang dia akan naik sebentar lagi. Sudah sangat larut. Aku akan pergi menemui ibuku. Antar tuan muda. Baik, Tuan. Gu Hauze, apa kamu gila? Aku gila? Tahukah kamu betapa aku membencimu? Dulu kamu meremehkanku. Bilang aku akan gagal memulai bisnis. Sekarang aku telah berhasil. Tahukah kamu bahwa aku telah menunggu reuni ini? Bukankah kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan? Apa lagi yang kamu inginkan? Di kehidupan sebelumnya, kamu memandang rendah aku, meremehkan aku karena tidak menghasilkan uang, tapi sekarang aku sudah berhasil. Aku akan membuat wanita sombong sepertimu melihat dengan jelas seberapa sukses aku. Apa yang Gu Hauze katakan? Aku tak tidak tahu. Ibu, Anak siapa ini? Keluar sekarang. aku di sini untuk mencari ibuku. Ibumu tidak di sini. Tunggu. Lihat di belakang anak itu. Pelayan lantai atas. Anak ini pasti berstatus tinggi. Nah, siapa orang tuamu? Ayahku adalah Gu Mingxuan. Gu Mingxuan? Dia adalah pria terkaya di kota Jiang, anak Gu Mingxuan. Aku di sini untuk mencari ibuku. Di mana ibuku? Kitchen. Chichen. Ibu, Chichen. ibu, Nyonya Gu, Tuan Gu mengirim kami untuk membawanya padamu. Kami akan kembali melapor.
Terima kasih. Chichen, ingat apa yang ibu katakan? Tentang apa yang dikatakan saat merepotkan orang? Terima kasih, Bibi. Anak baik. Mungkinkah Shen Xiaoyu benar-benar istri tuanku? Ibu ada apa? Apakah ada yang menindasmu? Aku akan beri mereka hukuman. Oh, itu bukan urusanku. Shen Xiaoyu, buat apa kau berlagak? Anak ini dan orang-orang tadi semua aktor yang kamu sewakan. Aktor? Kamu tidak bisa lepaskan harga dirimu, berbohong pada semua, bahwa kamu istri orang terkaya. Untuk tutupi bohongmu, kamu sewa beberapa orang. Kamu lakukan itu untuk provokasi aku. Kamu benar-benar bersusah payah. Jadi dia menyewa aktor. Hampir tertipu olehnya. Sayang, kupikir pakaian anak itu tidak terlihat kaya. Bagaimana jika... Jangan khawatir. Itu tidak akan mungkin. Berdasarkan pahamku tentang Shen Xiaoyu, dia pasti tidak bisa menikah dan punya anak dengan lain. Orang jahat, kamu menindas ibuku. Ayahku akan menghukummu. Shin Xiaoyu, di mana kamu temukan aktor kecil ini? Aktingnya cukup bagus. Ini anakku. Apa? Bukankah kau bilang padaku bahwa kau hanya akan menikah dan memiliki anak denganku? Kau bisa menikahi seorang istri. Mengapa aku tidak bisa menikah dan memiliki anak? Meskipun kau ingin membuatku marah dengan sengaja, buatlah sebuah cerita yang lebih pantas. Pria kayak mana yang begitu buta hingga jatuh cinta pada wanita? Sepertimu yang begitu lusuh. Bagaimana mungkin istri pria terkaya begitu tidak pantas? Kita semua adalah teman sekelas lama. Apa gunanya kau berbohong? Sekarang kau terbongkar. Ibuku tidak berbohong. Ayahku bilang bahwa ibuku adalah wanita terbaik di dunia, pantas mendapatkan yang terbaik di dunia. Chichen, ingat ini. Beberapa orang, meski terlihat mewah di luar, tapi di hati mereka, seperti gurun yang hampa dan tandus. Kelak, kita harus menjadi orang yang berwawasan dan punya etika. Mengerti? Mengerti, Ibu. Shin Xiaoyu, apa maksudmu dengan itu? Sesuai dengan kata-kata, penampilan luar yang berkilau, busuk di dalam. Nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang mereka kenakan atau apa yang mereka makan, melainkan ditentukan wawasan dan etika mereka. Kita jangan bicara dengan mereka. Ayo pergi. Berhenti. Apa lagi yang kau inginkan? Shen Xiaoyu, jika kamu tidak menjelaskan hari ini dan kamu tidak bisa pergi. Gu Haoze, tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Minggir. Apa yang tidak bisa dikatakan? Kita putus 8 tahun lalu. Engkau bawa anak berusia 7 atau 8 tahun. Aku tidak percaya kau bisa melupakan begitu cepat dan menemukan pasangan baru. Siapa yang kau bohongi? Mengapa tidak? Setelah aku meninggalkanmu, aku menemukan orang yang layak, yang menghargai aku sungguh-sungguh. Memulai keluarga. Bukankah itu normal? Kau pikir kau bisa membohongi aku dengan anak manapun dan lolos darinya? Kau hanya mencoba memprovokasiku dan balas dendam, kan? Gu Haoze, apa kau gila? Saat kita berpisah, kita setuju untuk tidak pernah bertemu lagi. Mengapa aku berbuat sebanyak ini? Untuk menipumu? Siapa kau pikir dirimu? Jangan berpikir berlebihan. Ibu, mengapa pria ini? Sangat aneh. Dia bilang aku bukan anak ibu. Karena dia punya masalah di sini. Apakah kau ingat? Aku bilang padamu untuk tidak bermain dengan orang tertentu. Jangan bermain dengan orang bodoh. Itu menular. Ya, ibu akan membawamu mencari ayah sekarang. Shen Xiaoyu, karena kamu tidak mau mengatakan kebenaran, jangan salahkan aku bertindak kejam. Bawa anak ini ke ruangan sebelah untukku. Apa yang kau lakukan? Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan anakku. Chichen, lepaskan anakku. Chichen, Chichen. Sekarang, bisakah kau bicara denganku dengan baik? Gu Haoze, sebenarnya mau apamu? Ibu menelepon, aku jawab telepon. Halo Ibu. Shuyi, stroke ayahmu memburuk dan perlu operasi segera. Operasi ini
harus oleh ahli rumah sakit Kota Jiang. Dan hanya Dr. Shen yang bisa. Kau sudah hubungi dokter. Ibu, setelah kita hadiri reuni kelas, kita akan segera kunjungi Dr. Shen. Gu Haoze. Aku tidak tahu persis apa yang kamu perhitungkan. Dalam hidup ini, apakah aku menikahi Gu Mingxuan atau menikahi siapapun, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada. Karena kamu hancurkan kehidupan sebelumnya. Aku menasihatimu untuk melepaskan anakku sekarang. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya membiarkannya bermain sendiri di kamar gelap sebentar. Kamar gelap? Chichen punya klaustrofobia. Gu Haoze, cepat lepaskan dia. Dia benar-benar anak Gu Mingxuan. Jika sesuatu terjadi padanya, Gu Mingxuan tidak akan membiarkanmu. Pernah dengar tentang reputasi Gu Mingxuan di Kota Jiang? Tentu saja aku tahu. Gu Mingxuan mencintai istrinya dan melindungi anak-anaknya. Pernah ada seseorang hanya menjelekkan Nyonya Gu. Di belakang, hasilnya orang itu menghilang di Kota Jiang. Nyonya Gu adalah hidupnya. Karena kamu sudah mendengarnya. Cepat lepaskan anakku sekarang juga. Hah. Kamu bilang kamu adalah istri CEO ya? Baiklah. Nanti manajer Jiang kirim aku foto istri Pak Gu. Karena kamu pilih untuk berakting, maka jangan salahkan aku. Karena membuatmu tidak bisa angkat kepala di depan teman sekelasmu. Kamu sangat tidak masuk akal. Chichen. Mengapa dia belum kembali? Tuan Gu, ini tanda terima kue. Tolong konfirmasi. Mengapa penerimanya? Bukan istri saya. Siapa Zhang Shui? Ini, dia bilang dia Nyonya Gu. Apa? Gu Haoze. Saya mohon. Buka pintunya. Keluarkan anakku. Kalian bekerja sama dengan cukup meyakinkan. Kamu pikir ini bisa menipuku? Gu Haoze. Kamu bisa lakukan apapun padaku. Tapi jika sampai terjadi sesuatu pada anakku, aku tidak akan mengampunimu. Xin Xiaoyu, jaga cara bicaramu. Kamulah yang menipu semua orang lebih dulu. Aku tidak menipumu. Gu Haoze. Buka pintunya cepat. Apakah dia benar-benar anakmu? Ya. Berapa kali aku harus bilang agar kamu percaya padaku? Xiaoyu. Kamu bilang kamu hanya mencintaiku. Dan hanya akan punya anak denganku. Kamu malah mengkhianatiku. Gu Haoze. Sadarlah. Zhang Shui adalah istrimu. Apakah hanya karena kita pacaran, aku harus menjaga kesucianku untukmu seumur hidup? Kamu benar-benar sudah menikah. Bukankah ini hidup yang kau inginkan? Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Cepat buka pintu, biarkan anakku keluar. Tidak mungkin. Gu Haoze. Apa engkau gila? Kamu tidak paham. Cepat keluarkan anakku. Xin Xiaoyu, di kehidupan sebelumnya, kau melepaskan kesempatan belajar di luar demi aku dan mengabaikan seluruh hidupmu hanya untuk bersamaku. Bagaimana kau bisa menikah dengan orang lain? Bagaimana kau bisa punya anak dengan orang lain? Haozi, apa yang kau katakan? Apa maksudmu dengan kehidupan sebelumnya? Gu, apa kau mabuk? Apa yang kau bicarakan? Semuanya. Suami saya Gu Mingxuan. Jika ada yang buka pintu untukku, saya akan balas budi kalian. Kumohon. Kulihat siapa yang berani. Shen Xiaoyu, kamu mau selamatkan anakmu kan? Baiklah. Saya akan beri kamu kesempatan. Jika kamu berlutut dan mohon padaku, saya akan buka pintu untukmu. Berlututlah. Apa katamu? Jika kamu mau berlutut dan mohon padaku, saya akan percaya dia benar anakmu. Kubiarkan kalian pergi. Baiklah. Saya makan berlutut.
Dia benar-benar anakmu? Jadi, dalam hidup ini, kamu benar-benar menikah. Sekarang bisakah kamu biarkan anakku keluar? Kamu begitu arogan. Kalau dia bukan anakmu, kamu tidak akan berlutut. Semuanya. Adakah yang bisa bantu aku? Saya mohon, tolong bantu aku selamatkan anakku. Aduh. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Jelaskan padaku tentang hal yang kalian katakan tadi. Kehidupan sebelumnya, kehidupan ini, sebenarnya apa maksudnya? Shui, aku pasti akan menjelaskannya nanti. Kau bebaskan anak itu dulu. Bagaimana? Sudah 8 tahun. Kalian masih berhubungan di belakangku selama 8 tahun. Dia panggil 2 penjaga keamanan dan ikut aku untuk menjemput istriku. Baik. Berapa kali aku harus mengatakannya? Aku sudah bilang, aku punya suami dan anak. Shen Xiaoyu, aku memberimu kesempatan terakhir. Siapa sebenarnya suamimu? Ku. Ming. Xuan. Tuan Chow meminta untuk mengirimkan istri tuanku padamu. Foto istri tuanku telah dikirim. Kau masih tak mau jujur ya? Kau lihatlah baik-baik. Sebenarnya siapa orang di foto itu? Hauza, ada apa? Siapa foto di ponsel itu? Ini Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Shen Xiaoyu adalah istri orang terkaya? Siapa yang menyentuh istriku? Siapa yang berani menyentuh istriku? Xiaoyu. Ming Xuan, kamu di sini. Xiaoyu. Kamu baik-baik saja? Cepat, selamatkan Kitchen. Dia terkunci di ruangan itu. Cepat. Selamat Pak Kitchen. Siapa yang kuda di sini? Kitchen. Kitchen. Jaga orang-orang ini dengan ketat. Tidak ada yang boleh pergi. Jika terjadi sesuatu pada istri dan anakku, aku tidak akan mencampur badan. Ayo bagi. Ayah, kapan ibu akan bangun? Kitchen. Kitchen. Ibu, Untungnya Kitchen baik-baik saja. maaf ibu. Aku membuatmu khawatir. Aduh. Itu hanya luka ringan. Kenapa berlebihan seperti ini? Tanganmu untuk operasi. Untungnya kali ini tulang dan urat tidak cedera. Selain itu, kamu harus coba dengarkan aku. Setelah operasi, kamu 14 beristirahat dengan baik, maka dengan baik. Kamu tipis si warna sentuh, apa kamu memang ketahuinya sendiri? Baiklah, Pak Gu. Bawahanmu, tahu kamu cerewet. Jika ibu bersikap baik, ya tidak akan seperti ini. Kecil tapi pintar. Ngomong-ngomong, di mana mereka? Maksudmu, teman sekelasmu? Mereka masih di balai jamuan. Mereka menindas Kitchen. Aku mau cari perhitungan dengan mereka. Bagaimana ini?
Itu Gu Mingxuan. Dia adalah tokoh yang sangat ditakuti di kota Jiang. Ini semua salah kalian. Jika bukan karena kalian, kami sudah akan menyinggungnya. Apa maksudmu? Kami juga tidak tahu dia benar-benar istrinya. Bagaimana ini? Jika tahu begini, aku tidak akan datang ke reuni hari ini. Kita tidak akan mati semua di sini. Iya, kan? Bukankah kamu pernah berkencan dengan Shen Xiaoyu? Dia adalah istri orang terkaya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Dia pernah bilang, hanya ingin memiliki anak dengan saya. Haus. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Setiap dendam ada sumbernya. Kumohon kalian carilah dia, ya. Maafkan kami, Xiaoyu. Tolong anggap kami seperti angin lalu saja. Jangan khawatir, aku Gu Mingxuan. Selalu membedakan benar dan salah dengan jelas. Siapa yang berdiri di samping istri saya dan membantunya? Tuan Wang sedang mencari pekerjaan baru-baru ini, kan? Tuan Li, anakmu perlu bersekolah. Wakil Direktur Grup Gu. Terima kasih, Tuan Gu. Rumah di Komplek Yunyue. Ini adalah kunci untuk masuk ke sekolah swasta Rongyao. Terima kasih, Tuan Gu. Keluarga Gu sudah membalas budi. Selanjutnya, Amerika yang mengganggu istriku tadi akan kuperhitungkan sampai jelas. Di surat ini tertulis Zhang Shui. Siapa Zhang Shui? Dia. Dia bahkan melempar kue ke wajah Nyonya Gu. Kamu, Oh, benarkah? Oke, bisakah kalian membantuku? Kami bersedia. Bagaimana dia menindas istriku tadi? Nah, sekarang kalian bantu aku. Lakukan badanya. apa yang kalian lakukan? Kamu adalah Gu Haozi. Kamu adalah Gu Haozi. Maaf, saya tidak tahu bahwa Xiaoyu adalah istri kamu. Saya tidak tahu. Atau tidak momen semanghui. Saya pikir Xiaoyu mungkin tidak akan sengaja menyembunyikan. Saya fikir said. Lagi pula saya bukan sampah yang memalukan. Aku, Mingxuan, jangan mengotori tanganmu untuk sampah ini. Tapi dia... Mingxuan, Xiaoyu. Xiaoyu, bantulah aku. Xiaoyu. Xin Xiaoyu. Haoze adalah mantan pacar kamu, dan kamu punya dendam padanya. Kamu tidak bisa menindas orang lain dengan mengandalkan status kamu sebagai Nyonya Gu. aku menindas orang lain? Lalu ketika kalian tidak tahu, aku adalah Nyonya Gu. Bagaimana kalian memperlakukanku? Xiaoyu. Saya minta maaf, tolong maafkan saya. Maaf? Kamu melakukan hal-hal itu padaku. Dengan minta maaf dari mulut saja, aku harus memaafkan kalian. Jika aku tidak memaafkan, terkesan seakan aku bertindak tidak masuk akal, ya? Xiaoyu, tolong maafkan kami. Xiaoyu, kami hanya mabuk. Tolong ampuni aku. Kamu benar-benar salah. Xiaoyu. Maaf. Maaf, Xiaoyu. Maaf. Xin Xiaoyu. Kami sudah minta maaf. Kau jangan berlebihan. Yang minta maaf tadi adalah mereka. Ya, kau belum kata maaf sudah istriku kan? Kenapa menyamar jadi istriku? Bukankah kamu harus beri kami penjelasan? Maaf. Baik. Ku beri 1 hari. Aku tidak ingin melihat kalian di kota Jiang lagi. Kau juga sama. Tunggu. Tunggu.
Kapan kamu berhenti mencintaiku? Jika kamu bersikeras ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Mungkin dari saat kamu bilang, kamu sudah menyesal. Shui juga menikah, tapi dia masih sangat muda dan cantik. Aku seharusnya pergi ke luar negeri bersamanya. Mungkin sekarang aku akan berhasil dalam bisnis, bukan terjebak di sini olehmu. Hidup dengan serba hemat di sini. Aku seharusnya tidak menikahimu karena kesal. Pada Shui yang pergi ke luar negeri, aku sangat menyesalinya. Aku tahu alasan kamu menghinaku begitu banyak. Hanya untuk membuktikan padaku bahwa pilihan hidupmu benar. Dan untuk membuktikan bahwa setelah meninggalkanku, kamu dapat mencapai kesuksesan dan ketenaran. Aku mengakui, aku mencintaimu dalam hidupku sebelumnya. Bahkan mengorbankan impian dan karirku demi kamu. Tapi pada akhirnya, yang kudapat hanya keluhanmu. Aku sangat berterima kasih pada langit karena memberikan kita kesempatan kedua. Itu memberiku kesempatan untuk memilih lagi. Aku memiliki karirku sendiri, mimpiku sendiri, dan juga memiliki orang yang kucintai. Mulai hari ini, kita jangan bertemu lagi. Ayo pergi. Baik. Berbicara begitu sombong, kamu hanya menikahi pria baik. Apa keahlian yang kamu miliki sendiri? Jaga mulutmu. Aku tidak perlu membuktikan diriku pada siapapun. Ayo pulang. Ibu, Cepat ke rumah sakit. Kondisi ayahmu memburuk. Ibu, Kau datang. Kamu terlihat reuni kelas sangat heboh. Jangan bicarakan ini. Ibu, bagaimana kondisi ayah? Tiba-tiba memburuk? Kami juga tidak tahu. Dokter berkata kita harus segera operasi. Tapi kita belum buat janji dengan Dr. Shen. Apakah harus Dr. Shen melakukan operasi ini? Ya, dokter berkata pembuluh darah ayahmu lebih sempit dari rata-rata. Di kota Jiang, selain Dr. Shen, tidak ada dokter lain yang berani melakukan operasi ayahmu. Jangan khawatir. Sebelumnya ku dengar bahwa Dr. Shen akan datang besok. Kami akan mengunjungi kantornya besok. Tidak peduli apa biayanya, aku akan dapatkan Dr. Shen untuk ayahmu. Hauze, terima kasih. Ayo masuk dulu. Baik. Hei, Xiaoyu. Aku sudah dewasa tapi kau masih mengantarku? Tanganmu akan butuh sebulan untuk pulih sepenuhnya. Dan bagaimana aku tidak khawatir selama waktu ini kau tidak boleh bekerja terlalu keras. Bagaimana kalau kita berhenti sejenak, Anda beristirahat? Jangan khawatir, tanganku tidak bisa menangani operasi selama sebulan. Belakangan, aku hanya memeriksa pasien. Ini mudah. Kau harus kembali ke... Oke. Sayang, sampai nanti malam. Ya. Chen Xiaoyu, kita bertemu lagi. Xin Xiaoyu, kita bertemu lagi. Mengapa kau menghindar? Kau begitu takut padaku? Wajahmu tidak sakit lagi? Kenapa kau begitu sombong? Hanya karena kau menikahi pria kaya. Itu benar. Suamiku lebih baik daripada suamimu. Kau cukup hebat juga. Bekerja sebagai perawat, tapi masih bisa merayu pria terkaya? Metode licik apa yang kau gunakan? Apa yang mau kau lakukan? Jangan mendekat. Betapa baksunya. Jika nyalimu sama besarnya, seperti mulutmu itu. Kau... Shuyi. Shou? Nyonya Gu? Gu Haoze. Tuan Gu tidak ada di sini. Kau lupa Shen Xiaoyu hanyalah
wanita penjilat yang tidak kau inginkan. Shui berhenti bicara. Apa ucapanku salah? Jika aku tidak pergi ke luar negeri, bagaimana dia bisa mengambil kesempatan? Aku akui, dalam merayu pria, kau, Shen Xiaoyu, memang lebih berbakat daripadaku. Kau merayu Haozi dulu. Dan sekarang kau merayu tuanku? Zhang Shui, berhenti memutarbalikkan fakta. Biar saya beritahu kamu. Ketika saya bersama Gu Haoze, itu setelah kamu putus, 1 tahun kemudian, kamu tahu dia punya pacar, mulai menyesal, dan kembali menggoda dia. Jadi untuk tepatnya, kamu, Zhang Shui, adalah orang yang tahu dan masih mengejarnya. Kamu bicara omong kosong. Baik, Shui. Jangan lupa, kami datang ke rumah sakit hari ini untuk mengundang Dr. Shen. Maaf, Ibu Gu. Ayo pergi. Tunggu. Apa yang kamu lakukan di sini? Halo, kami ada janji dengan Dr. Shen. Di sini untuk itu. Siapa yang tidak punya janji dengan Dr. Shen? Pergi antre dan ambil nomor. Suster, mengapa dia masuk? Mengapa tidak menghentikannya? Perawat, mengapa dia masuk? Dan tak hentikan dia? Dia di sini untuk bekerja. Jika dia tidak masuk, akankah kamu masuk sebagai gantinya? Haha. Itu masuk akal. Lagi pula dia asisten perawat. Nomor 75. Giliranmu. Mengapa kamu sangat gigih? Di mana Dr. Shen? Kemana kamu bawa Dr. Shen? Saya Dr. Shen. Kamu benar-benar dokter? Kamu lupa saya? Belajar kedokteran, jadi dokter normal kan? Apa yang saya cari adalah spesialis otak Dr. Shen. Jika kamu tidak datang ke klinik yang salah, Dr. Shen yang kamu cari adalah saya. Shen Xiaoyu, apakah kamu minta tuanku untuk menyelidiki saya? Jadi sekarang kamu sengaja cegah saya temui Dr. Shen. Shen Xiaoyu, tentang reuni kelas, saya sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau? Shui, tenang. Xiaoyu, kami datang hari ini untuk temui Dr. Shen. Untuk penyakit ayah Shui, hanya Dr. Shen bisa lakukan operasi sukses. Shen Xiaoyu, kamu wanita jahat. Di mana kamu sembunyikan? Dr. Shen? Perawat, masuk ke sini. Ada sengketa medis di sini. Kedua orang ini buat masalah. Suruh mereka pergi. Kalian berdua, ini rumah sakit. Ayo kalau ada masalah, kita selesaikan di luar. Shen Xiaoyu, dengan hak apa untuk cegah saya temui Dr. Shen? Dr. Shen? Di si rumah sakit kami satu-satunya. Yang bernama Shen adalah Dr. Shen Xiaoyu. Apa yang ingin saya lihat adalah spesialis otak Dr. Shen. Nona Zhang, sebelum kamu datang, tidakkah kamu selidiki dengan benar? Orang di depan kamu adalah terbaik di negara. Spesialis otak, Dr. Shen. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi ahli seperti Dr. Shen? Bukankah kamu asisten perawat? Aku tidak pernah bilang aku asisten perawat. Kamu yang mengira. Shen Xiaoyu, kondisi ayah Shui sangat khusus. Kami di sini hari ini khusus untuk meminta kamu melakukan operasi. Selama kamu bersedia melakukan operasi ini, tidak peduli berapa biayanya, kami bersedia. Pertama, sebagai dokter, menyelamatkan nyawa adalah misiku. Aku tidak pernah menerima keuntungan apapun. Kedua, aku tidak bisa melakukan operasi ini. Kamu baru saja bilang itu misimu. Sekarang kamu tahu itu ayahku. Go wait, bisa melakukannya lagi. Shen Xiaoyu, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Zhang Shui, apakah kamu lupa? Tanganku cedera karena kamu.
Shui. Shen Xiaoyu, aku mohon selamatkan ayahku. Aku mohon selamatkan ayahku, tolong. Atau aku akan minta maaf padamu. Aku akan bersujud padamu. Tanganmu mungkin tidak patah. Pisau bedah begitu ringan. Kamu bisa mengangkatnya. Shin Xiaoyu, jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku akan lakukan semua yang kau mau. Tanganku tidak terluka parah, tapi ligamen kananku robek dan butuh sebulan untuk pulih. Jadi aku tidak bisa memegang pisau bedah. Kupikir kamu membiarkannya mati. Kamu ingin balas dendam, kan? Zhang Shui, jangan paksa aku secara moral. Jika kamu tidak melukai tanganku, aku bisa sekarang mengoperasi ayahmu. Apakah aku memeras secara moral? Shin Xiaoyu, itu sebuah nyawa. Itu nyawa ayahku. Kamu membiarkannya mati. Kamu si pembunuh. Pembunuh. Shui, tenang. Haozi, dia ingin menyakiti ayahku. Dan kamu membantunya? Apakah kamu masih cinta padanya? Tangannya memang dilukai olehmu. Xiaoyu. Bagaimanapun juga, ayah Shui juga sebuah nyawa. Apa kau tahu dokter lain yang bisa melakukan operasi ini? Biarkan aku lihat rekam medis. Pembuluh darah pasien lebih tipis dari sebayanya, dan tumor terletak dekat sistem saraf pusat. Bahkan untukku, operasi ini hanya punya 10% peluang sukses. Bagaimana mungkin? Kondisi pasien, saya tidak anjurkan operasi. Dengan perawatan konservatif, saya bisa buat dia hidup 1 atau 2 tahun lagi. Kamu bercanda. 1 atau 2 tahun. Shin Xiaoyu, bukankah kamu sangat mampu? Saya pikir kamu sengaja mencoba membunuh ayah saya. Apa gunanya kematian ayah saya bagimu? Zhang Shui, saya adalah seorang dokter. Jika kamu meragukan keahlian profesional saya, kamu bisa mengabaikan pendapat saya. Kamu bisa berobat di tempat lain. Xiaoyu, kamu hanya... Haoze, kamu tidak perlu memohon. Ya, saya bertekad melakukan operasi pada ayah saya. Saya tidak percaya dunia ini begitu besar. Hanya dia, Shen Xiaoyu, yang bisa melakukannya. Shui. Pengaturan pemakaman ayah sudah ditangani. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Ini semua kesalahan Shen Xiaoyu. Jika bukan karena Shen Xiaoyu, ayahku tidak akan mati. Pada waktu itu, Shen Xiaoyu menyarankan perawatan konservatif untuk ayahmu. Kamu bersikeras pada... Shen Xiaoyu, mengapa kamu masih membelanya? Belumkah kamu melupakannya? Gu Haoze, lihat baik-baik. Aku adalah istrimu. Suami Shen Xiaoyu adalah Gu Mingxuan. Meskipun kamu tidak bisa melupakannya, Shen Xiaoyu, mengapa dia masih mau melihatmu? Belum cukup? Lihat dirimu sekarang, kamu seperti orang gila. Shen Xiaoyu, lihat dirimu sekarang, kamu persis seperti orang gila. Selama 8 tahun, aku sudah bersamamu. Dan setiap hari bersama, kamu memikirkan wanita lain. Ku Haoze, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Jika kamu tidak mau hidup denganku, ayo bercerai. Gu Haoze, kamu mau cerai denganku? Ya, aku sangat menyesal sekarang. Aku tidak seharusnya pergi cari kamu di luar negeri. Apa maksudmu? Benar, aku menyesal.
Hanya sekarang aku sadar bahwa Xiaoyu adalah yang benar-benar mencintaiku. Dia jelas sangat hebat. Jika bukan karena aku, bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Itu salahku terhadapnya. Gu Haoze, apa sebenarnya maksudmu? Ayo bercerai. Aku lelah dengan sifatmu, yang manja seperti putri. Ceraikan aku, lalu cari Gu Xiaoyu. Gu Haoze, tidakkah kamu punya kesadaran diri? Dia menikah dengan Gu Mingxuan, Presiden Gu. Bagaimana kamu pikir dia akan mengayomi? Aku tahu aku tidak bisa mengubah apapun. Tapi dibandingkan Shen Xiaoyu, kamu jauh lebih buruk. Gu Haoze, Gu Haoze. Shen Xiaoyu, kamu menghancurkan hidupku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Xiaoyu, Apa yang kamu lakukan di sini? Xiaoyu, aku ingin bicara denganmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Kamu terhadapku, apakah benar-benar tidak ada sedikit perasaan tersisa? Aku punya suami dan anak sekarang. Aku sangat bahagia. Berapa kali aku harus katakan, Bahwa kamu sangat mencintaiku di kehidupan lampau. Tidakkah kamu ingat? Xiaoyu, aku salah? Aku tahu di reuni terakhir, aku menyakitimu dalam-dalam. Tapi dalam hidup ini, aku tidak bahagia. Setiap kali aku berhasil, aku memikirkanmu. Biarkan aku punya pekerjaan stabil. Aku hanya ingin membuktikan padamu diriku sendiri. Setiap kali aku ingat hal-hal yang kau katakan di hidup sebelumnya, aku tak bisa mengendalikan emosiku sendiri. Gu Haoze, cinta yang terlambat tak berharga. Maaf. Aku tahu sekarang tak ada yang kukatakan berarti. Sebenarnya kau benar. Di hidup sebelumnya, aku mencintaimu. Aku bahkan meninggalkan segalanya untukmu. Tentu saja, aku juga membencimu. Tapi sekarang aku sudah melupakannya. Sekarang aku punya suami yang mencintaiku, anak yang lucu, dan karier yang kuinginkan untuk kudedikasikan hidupku. Bagiku, kau adalah tidak penting sama sekali. Seandainya kita bisa mulai lagi. Jika kita bisa mulai lagi, aku akan menghargainya. Berapa kali pun kita mulai lagi, hasilnya akan sama. Karena dalam hati, kau adalah orang yang egois dan dingin. Kau tak pernah menghargai orang-orang yang kau miliki. Entah itu aku, atau Zhang Shuyi. Tidak, bukan seperti itu. Aku hanya ingin membuktikan padamu betapa suksesnya aku. Untuk membuktikan bahwa kurangnya dukunganmu untuk karierku salah. Nah, itulah sebabnya. Aku tidak mendukung kariermu. Jangan lupa bahwa di hidup sebelumnya, untuk mendukung kariermu, aku meninggalkan mimpiku menjadi dokter. Gu Haoze. Semuanya sudah berlalu. Karena surga memberi kita kesempatan kedua. Mari kita hargai kesempatan ini untuk mulai lagi. Mari kita tak pernah bertemu lagi. Shen Xiaoyu, siapa pun kayak Mengga Berishan. Zhang Shuyi. Ayah saya sudah meninggal. Keluarga kami bangkrut. Gu Haoze ingin menceraikan saya. Lalu mengapa kamu datang kepada saya? Tolong bantu saya membujuk Haozi. Dia akan mendengarkan kamu. Shen Xiaoyu, saya mohon tolong saya. Saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Cepat bangun. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak membantu saya tidak akan bangun. Saya sudah sekali tangan wayatnya. Saya tidak bisa kehilangan Haozi juga. Kalian berdua, urusan antara kalian. Saya tidak ingin terlibat dan tidak ingin ikut serta. Shen Xiaoyu, saya tahu kamu membenci saya. Tapi apakah perlu begitu kejam? Saya sudah kehilangan ayah saya. Apakah kamu masih ingin menghancurkan keluarga saya? Segala yang kamu miliki hari ini adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Saya perlu menjemput anak saya dari sekolah. Tidak ada waktu untuk bicara lagi. Segala hal tentang kalian berdua, saya tidak ingin terlibat di dalamnya.
Karena kamu telah menghancurkan saya, maka saya akan menghancurkan kamu juga. Mati. Matilah. Zhang Shuyi. Satpam. Ming Xuan, tanganmu. Bawa dia pergi dan serahkan ke pihak berwajib. Mengapa kau melakukan ini padaku? Balut sekarang. Sakit? Kamu konyol. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu selamanya. Terima kasih, Ming Xuan. Bertemu denganmu adalah hal terberuntung dalam hidupku. Bagus sekali. Kamu menyelamatkan nyawaku. Ya, kamu tidak perlu disiram ramai. Kamu adalah cerah seperti matahari. Sekarang baik-baik saja. Luka pasangan. Hahaha. Minum sesuai resep. Kau akan membaik dalam 3 hari. Kembali periksa dalam seminggu. Terima kasih, dokter. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu dengar bahwa saham Gohausen anjlok? Dia sekarang terlilit hutang. Seperti diduga, tanpa pengetahuan kehidupan lalu, dia kembali ke diri lamanya. Xiaoyu, aku ingin bertemu denganmu. Boleh tidak? Berapa kali? Aku harus mengulanginya. Aku sudah melupakannya. Berhenti menggangguku. Aku tadi di rumah sakit dan didiagnosis kanker lambung stadium akhir. Bisakah aku menemuimu lagi? Di mana kamu? Di rumah. Xiaoyu, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Di hatimu, kamu masih peduli padaku, kan? Gu Haoze, sadarlah. Di kehidupan sebelumnya, kita sudah berpisah. Aku tahu aku brengsek. Ini semua salahku. Jadi kehidupan sebelumnya kamu sangat baik padaku, tetapi aku memperlakukanmu dengan buruk. Setelah 2 kehidupan, aku menyadari bahwa aku paling mencintaimu, Xiaoyu. Bisakah kamu memaafkanku? Dan kita memulai lagi? Sekarang aku sudah memiliki kehidupan baru. Dan seorang anak. Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir padamu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Hatimu pasti masih peduli padaku. Kamu masih peduli padaku, kan? Bagaimana mungkin perasaan bertahun-tahun hilang begitu mudah? Jangan marah. Aku sudah minta maaf. Apakah kamu lupa bayi kita? Jika kita kembali bersama, mereka akan kembali kepada kita. Aku tidak keberatan kamu membawa Kichen tinggal dengan kita. Aku sangat bersyukur bahwa dalam hidup ini, anakku tidak memiliki ayah sepertimu. Jangan pergi, Xiaoyu. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Berikan aku kesempatan lagi, ya, Xiaoyu. Tidak. Gu Haoze, berhenti hidup dalam dunia fantasimu. Aku harap kamu tidak terpaku pada masa lalu. Aku juga tidak ingin kembali. Jika kita bisa mulai lagi, dan aku mengejarmu, maukah kamu memberiku kesempatan? Gu Haoze, apakah kamu pikir hidup adalah permainan? Setiap kali kamu tidak bahagia, kamu langsung memulai ulang. Bahkan jika itu adalah permainan, kamu tidak akan berubah, karena kamu tidak pernah puas. Kamu benar. Baik itu kamu atau Shuyi, kalian berdua telah menjadi orang yang tidak ku kenal. Mungkin seperti yang kamu katakan, akulah yang bertanggung jawab atas segalanya. Aku hanya mengalihkan semua kesalahan kepada kalian. Sekarang aku tidak memiliki apa-apa. Mungkin ini adalah hukuman langit untukku. Jaga diri. Xiaoyu, jangan pergi. Xiaoyu, jangan pergi. Xiaoyu.
Berapa lama kamu menunggu? Hanya lewat. Ibu, ayah takut kamu akan diculik oleh paman aneh. Dia mengikutimu diam-diam agar kamu tidak marah. Sudah selesai. Ayo pergi. Ayo. Ming Xuan, rumah sakit punya kesempatan pertukaran luar negeri. Dekan merekomendasikan saya untuk pelatihan lanjutan. Kita mungkin harus berpisah selama beberapa bulan. Baiklah. Ketika saya melamar, saya berjanji padamu bahwa saya akan menghormatimu dan semua keputusanmu dan mendukungmu awal dalam level yang kamu lakukan. Oh, suami siapa ini? Baik sekali. Apakah kamu masih mencintainya? Mengapa kamu tanya ini tiba-tiba? Saya khawatir kamu masih punya perasaan padanya. Jadi karena ini, kamu tidak bahagia. Ming Xuan. Hubunganku dan Gu Haoze sudah berakhir sejak awal. Sekarang, aku hanya punya kamu dan Qi Chen di hatiku. Aku akan kembali dalam 2 bulan. Jaga baik-baik Qi Chen di rumah. Iya. Truk diangkat. Jika itu seseorang yang tidak layak ditemui lagi, maka tidak perlu menjawab. Aku pergi dulu. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijangkau. Bagus dia tidak datang menemuiku. Aku terlihat sangat jelek sekarang. Dan dia tidak akan menyukainya. Xiaoyu. Saya sangat menjirat. Jika saya bisa mengulanginya lagi, saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ibu, Qi Chen, Ming Xuan. Aritas. Hai. Ibu, selama ibu pergi selama 2 bulan, ayah telah... Jangan katakan itu. Di dunia ini, orang yang paling saya cintai ada di sampingku. Dan pemandangan indah yang membuat orang terpesona masih di depan. Menungguku untuk menjelajah masa depanku. Baru saja muncul di mataku. Penuh dengan kemungkinan tak terbatas dan harapan.